Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rahayu Musposari dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun. Baik, kita kembali lagi ke pembelajaran fisika. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang fluida dinamis pada hukum Bernoulli. Bagian-bagian apa saja yang akan kita bahas dalam materi fluida dinamis hukum Bernoulli? Yang pertama yaitu pengertian fluida dinamis. Yang kedua, sifat-sifat fluida. Yang ketiga, hukum Bernoulli. Yang keempat, penerapan hukum Bernoulli. Nah, untuk selanjutnya, itu pengertian dari fluida. Apa sih fluida itu? Fluida merupakan suatu zat yang dapat mengalir yang berupa zat cair dan gas. Fluida terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fluida ideal dan yang kedua adalah fluida sejati. Selanjutnya, fluida dinamis. Apa sih pengertian dari fluida dinamis itu? Nah, pengertian dari fluida dinamis yaitu ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, kita ke sifat-sifat fluida. Nah, tadi kan fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida ideal dan fluida sejati. Untuk yang pertama, itu mengenai sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama, itu tidak kompresibel atau tak termampatkan. Di sini termampatkan itu berarti fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Kemudian yang kedua, itu tuna atau steady. Artinya di sini kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan yang konstan. Kemudian yang ketiga, itu tidak kental atau non-viscous. Artinya tidak mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Kemudian yang keempat, alirannya berupa garis lurus atau aliran garis lurus atau disebut dengan streamline. Di sini fluida mengalir dengan garis lurus lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Selanjutnya kita ke sifat-sifat fluida sejati. Nah, yang pertama yaitu kompresibel atau dapat termampatkan. Nah, sifat-sifat dari fluida sejati ini berkebalikan dengan sifat-sifat fluida ideal. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tak tuna atau non-steady. Nah, apa sih non-steady itu? Non-steady itu maksudnya di sini kecepatan aliran fluida dapat berubah-ubah. Kelajuannya dapat berubah-ubah. Pada suatu titik fluida mengalami kelajuan yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, itu kental atau viscous. Di sini artinya fluida mengalami gaya gesekan ketika mengalir. Yang keempat itu alirannya turbulen atau laminar flow. Di sini fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak yang berbeda-beda, sehingga gerakannya disebut dengan aliran turbulen. Nah, untuk selanjutnya kita ke hukum Bernoulli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Nah, azas Bernoulli menjelaskan tentang adanya tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar. Di sini saya mempunyai gambar pipa mendatar.
Bisa dilihat. Oke. Nah, pada pipa mendatar ini tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, akan tetapi diameternya melebar. Kemudian yang kedua itu pada pipa mendatar ini tekanan fluida yang terkecil itu ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar atau diameternya menyempit. Nah, ini untuk tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar. Gambarnya seperti ini ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Kita lihat gambarnya. Di sini hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arusnya. Nah, dapat kita lihat, saya menggunakan pointer ya. Nah, ini jumlah tekanannya per energi kinetik per volumenya dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang garis arusnya ini. Nah, sama kan? Nih. Kemudian persamaannya. Nah, persamaan dari hukum Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya P1 ditambah setengah rho dikali V1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali V2 kuadrat ditambah dengan rho dikali G dikali H2, di mana P1 ini adalah tekanan yang pertama dengan satuannya adalah Pascal. Kemudian yang rho ini adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian V-nya kecepatan atau kelajuan fluida. Rho ini adalah massa jenis dan G ini adalah percepatan gravitasinya. H itu adalah ketinggian aliran fluida dengan satuannya meter. Selanjutnya, hukum Bernoulli juga diterapkan dalam dua kasus, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Jadi pada hukum Bernoulli itu dapat diterapkan pada dua kasus sekaligus, yaitu pada fluida statis dan pada fluida dinamis. Nah, untuk fluida statis, pada fluida statis itu dengan nilai V-nya atau kelajuan aliran fluidanya itu sama dengan 0. Persamaan Bernoulli-nya menggunakan P1 dikurangi P2 sama dengan rho dikali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Sedangkan pada fluida dinamis itu berlaku pada fluida dinamis pada pipa mendatar dengan nilai H1 itu sama dengan H2. Maka persamaan Bernoulli-nya diperoleh P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min 1 kuadrat. Nah, kita sekarang ke penerapan hukum Bernoulli. Nah, di sini ada banyak penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu itu teorema Torricelli. Yang kedua itu Venturi-meter. Yang ketiga itu ada tabung Pitot. Nah, yang pertama
teorema Torricelli. Nah, di sini teorema Torricelli menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bagian permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Nah, dapat dilihat di sini ada tempat semburan air. Nah, ini ada lubang kecil ya. Nah, lubangnya kecil ini lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida. Untuk persamaan yang berlaku dari teorema Torricelli yaitu sebagai berikut. V2 sama dengan akar 2 kali G kali H1. V2 itu adalah kelajuan aliran fluida pada pipa yang kedua itu sama dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi dikali dengan H1. Untuk penurunan persamaan teorema Torricelli yaitu sebagai berikut. Hi sama dengan A2 dikali akar 2 dikali G dikali H1, dengan Hi itu adalah debit aliran yang satuannya meter kuadrat per sekon, kemudian dikalikan dengan akar 2 dikali dengan percepatan gravitasi dikali H1, ketinggian aliran fluidanya. Dengan X maksimumnya itu sama dengan V dikali T. Nah, atau X maksimumnya lagi itu dapat diturunkan persamaannya menjadi X maksimum sama dengan 2 dikali akar H1 kali H2. Nah, untuk T maksimumnya, waktu maksimumnya itu sama dengan akar 2 dikali H2 per G. Selanjutnya yang kedua yaitu venturimeter. Venturimeter itu suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung venturi yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Nah, venturimeter ini terdiri dari dua, yaitu meliputi yang pertama itu venturimeter tanpa manometer atau disebut dengan pipa venturi. Yang kedua itu venturimeter dengan manometer. Nah, ini untuk venturimeter tanpa manometer, gambarnya seperti ini. Untuk persamaannya, setengah dikali rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan rho dikali G kali H. Untuk kecepatan aliran fluida dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. V1 sama dengan akar V2 kuadrat min 2G kali H. Untuk V2-nya itu sama dengan akar V1 kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan H. Sedangkan hubungannya dengan persamaan kontinuitas, venturimeter tanpa manometer memiliki hubungan dengan persamaan kontinuitas, yaitu persamaannya diperoleh V1 sama dengan 2 dikali G dikali H per A1 per A2 dikuadratkan min 1, dan ini diakarkan ya. Nah, untuk V2-nya, ini V2-nya itu diperoleh persamaannya V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H per 1 min A2 per A1 kuadrat. Kita ke video selanjutnya ya.
Oke. Nah, ini venturimeter dengan manometer. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk persamaannya berlaku seperti ini. Untuk venturimeter dengan manometer itu persamaannya menggunakan rho aksen. Kalau yang venturimeter tanpa manometer tadi kan tidak menggunakan rho aksen. Maka berlaku persamaan P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali rho dikali dengan V kuadrat V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan rho aksen dikurangi rho dikali G dikali H. Kemudian kecepatan aliran fluidanya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Nah, untuk V1-nya itu sama dengan A2 akar 2 dikali rho aksen dikurangi rho dikali dengan G dikali H per rho dikali A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Nah, A di sini termasuk apa ini? A ini. Gambar A di sini itu maksudnya adalah luas penampang dari venturimeter. Ini luas penampangnya. Nah, untuk V-nya ini adalah kecepatan aliran, A-nya adalah luas penampangnya, rho ini adalah massa jenisnya, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian aliran fluida. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu tabung pitot. Nah, gambarnya seperti ini. Bentuk dari tabung pitot seperti ini. Seperti pipa U ya ini. Apa sih tabung pitot itu? Suatu tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Nah, maka persamaannya diperoleh PA dikurangi PB sama dengan setengah dikali rho dikali V kuadrat sama dengan rho aksen dikali G dikali H. Untuk kecepatan aliran fluidanya dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini V sama dengan akar 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per rho. Untuk selanjutnya itu adalah penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada aplikasinya ya. Yang pertama yaitu ini gambar apa? Penyemprot parfum. Semprotan parfum ini memiliki cara kerja. Semprotan parfum merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses fisis untuk mengubah aliran liquid menjadi semprotan droplet atau titik yang sangat kecil. Semprotan parfum ini bekerja menggunakan apa? Prinsip Bernoulli. Semprotan parfum ini ketika bola karet diremas, maka aliran udara mengalir dengan kecepatan tinggi melalui mulut pipa semprotan atau pada pipa satu ini. Pada pipa satu ini, ketika bola karetnya ini diremas, maka aliran fluidanya akan mengalir dengan kecepatan yang tinggi melalui mulut pipa. Aliran udara berkecepatan tinggi ini meninggalkan daerah dengan tekanan yang rendah, sehingga udara di atas cairan parfum memiliki tekanan yang tinggi yang dapat menarik cairan parfum ke atas melewati pipa yang kedua. Nah, ini melewati pipa yang kedua, alirannya ini kecepatannya tinggi.
Nah, udara di atas cairan parfum ini memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada cairan parfum ke atas yang melewati pipa 2 ini. Selanjutnya, parfum akan keluar melewati mulut pipa semprotan dan parfum akan berpisah menjadi titik-titik kecil liquid dan bercampur dengan udara luar sehingga parfumnya nyembur keluar. Untuk selanjutnya, yang kedua, penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah cerobong asap. Hukum Bernoulli itu kan menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik, seperti yang saya contohkan tadi mengenai penyemprot parfum kan. Nah, itu menyatakan hubungan kecepatan dan tekanannya terbalik. Jika kecepatannya rendah, maka tekanannya tinggi. Jika kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah. Nah, hal ini berlaku pada cerobong asap. Nah, cerobong asap yang baik itu akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak akan ada udara yang berhembus, sehingga menyebabkan tekanannya menjadi besar. Dan asap itu kan tidak langsung tertekan naik ke atas cerobong kan. Nah, begitu juga pada bagian atas cerobongnya, sehingga pada bagian atas cerobongnya itu harus didesain terbuka. Mengapa demikian? Karena ketika angin di luar bangunan meniup ke atas cerobong, maka tekanan udaranya di sekitar menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Nah, itu. Untuk selanjutnya, penggunaan hukum Bernoulli pada ini gambarnya orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Tapi di sini saya buat animasi ya. Sedang mengendarai sepeda motor ya. Nah, mengapa bajunya kok bisa menggembung seperti itu? Hal ini dikarenakan ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan berkecepatan tinggi atau dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kita itu semakin besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kita itu di bagian depan itu kecepatannya besar dan di belakangnya tidak berubah menjadi tinggi. Nah, sehingga tekanan udara di belakang tubuh kita menjadi lebih besar daripada di depan, sehingga membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Selanjutnya yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesawat terbang. Dapat kita lihat videonya. Nah, mengapa pesawat dapat mengudara? Nah, hal ini dikarenakan adanya gaya angkat pesawat. Gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida atau udara akan melewati sayap pesawat tersebut. Aliran udara yang melewati sayap bagian atasnya ini itu akan melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang menimbulkan perbedaan tekanan, di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah dibanding tekanan pada sayap bagian bawah. Sehingga sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap akan terdorong ke atas atau yang disebut dengan gaya angkat,
yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Itu tadi penjelasan mengenai fluida dinamis pada hukum Bernoulli. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.